Pujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, sebab Dia layak untuk kita puji. Pujilah Allah kita dengan sorak-sorai, sebab kebaikannya tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita. Amin. Thank you Lord. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Tuhan berkata bahwa bergembiralah karena Dia, maka Ia akan memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Amin. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Kebesaran Tuhan mengatasi langit, kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi, kedaulatan Tuhan atas segala hal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian.
bagi kita semua. Pintu pelayanan-pelayanan bagi kita semua sudah dibukakan saat ini. Bangkit dan bersinarlah karena banyak orang membutuhkan kasih Tuhan. Saudaraku, saya bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan saya mau Tuhan dipakai Tuhan. Tapi masalah saya banyak Tuhan. Bagaimana Tuhan saya bisa fokus? Tuhan bilang, just focus on me. Just focus on me. Kamu fokus sama Tuhan. Kamu fokus sama Tuhan. Karena Tuhan sudah membukakan jalan-jalan bagi kita. Pada saat Tuhan membukakan jalan-jalan bagi kita, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada satupun yang bisa menurunkan kita. Amin. Oleh sebab itu, saya bertanya juga kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya pernah, bukan saya bertanya sekarang, tapi saya pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan kalau saya mau melakukan pekerjaan Tuhan, apakah Tuhan mau menyelesaikan masalah saya? Ternyata saya mengalami pada saat saya melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan menyelesaikan masalah saya. Saat ini mari kita bersama-sama merenungkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Just trust His heart. Just trust His heart. Dia mengasihi setiap daripada kita. Dia mengasihi setiap daripada kita. Terus Tuhan mengingatkan kepada kita, rendahkan dirimu, jaga kekudusanmu. Jaga kekudusanmu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari jemaat Tuhan, renungkan kata-kata ini. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Terima kasih Tuhan, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada
bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Sekali lagi, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang kami sembah Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat, karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkaulah Alfa dan Omega. Engkau mengetahui dari yang awal sampai yang akhir Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak akan goyah, kami tidak akan takut Tuhan, sebab hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allahku yang dahsyat. Mari kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kau dahsyat Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya.
tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, Kaulah Allah yang dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala
setia sama Dia. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 14:15, bila mana kita itu mengasihi Dia, maka kita itu akan taat untuk melakukan kehendak-Nya. Pagi hari ini, biar lagu ini juga bersama dengan firman ini kita renungkan kembali sejenak. Tuhan, selidiki Roh Kudus. Apakah aku benar-benar mengasihi-Mu Tuhan? Bentuk kasih itu aku menghormati-Mu Tuhan. Dan di dalam Maleakhi itu berkata di Maleakhi 2, bila mana kita itu menghormati Tuhan, action kita itu nyata, kelihatan. Dan bila mana kita mengasihi Allah, ketaatan kita itu akan terlihat. Bukti daripada kita mengasihi Allah itu kita taat. Bicara Roh Kudus saat ini. Biar ini hati diselidiki oleh Engkau. Sehingga lagu ini benar-benar menjadi satu pewahyuan, satu rema, satu lagu yang keluar dari hati. Kau mengasihi kami dan kami mau senantiasa mengasihi Engkau Allah yang setia. Thank you Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyembah Engkau. Kami terus senantiasa Tuhan mau memuliakan Engkau sampai napas kami terakhir. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat pagi. Selamat datang di City Blessing Church. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Atas nama Senior Pastor Paul dan tim pastoral di tempat ini, menyambut semua saudara-saudari yang datang di tempat ini pagi hari juga yang mengikuti kebaktian online. Selamat datang, selamat berbakti. Dan bagi saudara-saudari yang baru pertama kali datang, jangan buru-buru pulang, kita bisa fellowship. Dan tolong mengisi connect card dan diberikan kepada usher di lobby. Bahkan juga bisa mengisi directly lewat iPad. Dan pagi hari ini sebelum kita membawakan persembahan persepuluhan, membawa persembahan buah sulung, dan untuk training center juga persembahan yang lain. Ada satu firman yang saya renungkan yang mungkin kita bisa belajar sama-sama ya. Di dalam Maleakhi 1 ayat 13b sampai 14. Ini di dalam GNT Translation tapi saya translate di dalam bahasa Indonesia. Di situ dikatakan, kamu membawa hewan yang dicuri atau yang timpang atau yang sakit, lalu kamu mempersembahkannya kepadaku. Dan di sini Tuhan berkata, apakah kamu kira aku akan menerimanya dari kamu? Berhenti di sini ya. Kita ini kan kemarin Jumat habis ngerayain Valentine. Jumat kemarin saya pergi ke toko bunga bersama dengan Shannon ya, untuk persiapan buat eksis. Pagi di toko bunga itu macet-cet, tapi orang masih datang berduyun-duyun. Pagi-pagi waktu jam-jam enak-enaknya tidur, orang-orang udah bangun. Terus di sana saya ngeliat orang ngerumunin bunga itu bukan grab and go, tapi bunga satu aja dilihatinya lama. Ada satu pria tuh sampai jongkok, bunganya sama-sama pink, dilihatinya lama sekali. Dibedain antara pink yang satu sama pink yang lain. Saya sampai bingung. Saya percaya either wife-nya atau girlfriend-nya itu kan dia akan kasih ke wife-nya atau girlfriend-nya. Saya percaya wife-nya sama girlfriend-nya semalam gak nitip, cari kembang yang bagusan. Jangan sampai ada yang copot. Enggak sih. Saya percaya mungkin color-nya juga gak dikasih tahu. Tapi kenapa waktu mencari bunga bisa begitu intentionally cari yang terbaik. Take time. Mikirin color apa yang terbaik. Bagaimana kita dengan Tuhan. Di sini ayat ini saya belajar. Iya ya. Kadang kita bisa memberi yang terbaik kepada sesama. Tapi bagaimana kepada Tuhan? Firman ini berkata, Tuhan kecewa, Tuhan nanya sama orang Israel. Kok kamu bawa persembahannya yang timpang, yang cacat, yang buta, yang kau berikan kepadaku? Bukan karena mereka gak sanggup loh. Karena di ayat yang ke-14 dikatakan, terkutuklah
Penipu yang mempunyainya seekor hewan jantan yang sehat dalam kawanannya, lalu berjanji akan mempersembahkannya kepadaku. Tetapi kemudian mempersembahkan hewan yang cacat. Akulah Raja Agung dan segala bangsa menghormati aku. Demikianlah firman Tuhan. Di ayat 14 dikatakan, bukan mereka nggak punya. Mereka punya yang terbaik, tapi tidak dipersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Yang dipersembahkan yang sisa-sisa. Pagi hari ini saat kita mau membawa persembahan persepuluhan, buah sulung, juga untuk training center, berikan yang terbaik. Jangan dari sisa yang setelah kita expenses, tetapi berikan yang utama. Karena demikianlah diperintahkan firman Tuhan di dalam Maleakhi 3:10. Bawalah persembahan dan persembahan buah sulung 1/10, bukan 1/8, 1/5, 1/10 ke dalam rumah Tuhan. Bila mana kita mengasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, kita akan taat. Kita akan menghargai firman-Nya dan melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini, biar ini menjadi satu renewing heart di dalam hati kami. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Terlebih lagi kepada Engkau Tuhan. Allah yang memberikan Tuhan berkat-berkat berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Allah ya Tuhan yang mengirim mana dari langit Tuhan. Oh Tuhan yang berkata kepada burung, mengirim burung Tuhan untuk ngasih makan. Bicara tentang resources. Tuhan kasih resources dengan cara ajaib dan heran. Tuhan yang membelah laut. Bicara tentang Tuhan yang menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Menciptakan hal-hal yang baru. Tuhan begitu dahsyat, begitu baik. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami selama ini masih ada yang gak memberikan yang terbaik. Tapi pagi hari ini, saat firman dibagikan, kami taat. Terima kasih Bapa buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari memberi di kotak persembahan yang sudah disediakan di depan. Juga bisa memberikan lewat online, text, seal maupun cek. Sebentar sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pastor Paul pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan kesaksian, pengumuman yang penting di layar, tolong diperhatikan. Pengumuman yang penting sekali untuk kita semua dengar dan kita perhatikan sama-sama lakukan ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hello, City Blessing family. Happy Valentine's Day weekend. And I also want to say happy Sunday to all of you. We are so glad you're all here with us this morning. My name is Garrett and I'm here to bring you today Sunday announcements. Now, speaking of Valentine's Day, this past 2 days we hosted a special event called Relationship Weekend. On Friday night, our youth, middle schoolers, and high schoolers gathered for O2 night, while our college students came together at Access for a special equipping and event in regards to godly relationships, spiritual covering, and so much more. Then on Saturday, yesterday, we shared a special parent and guardian brunch and engaged in testimony-based equipping, all centered on family building and walking with your kids and navigating romantic relationships. Let's continue to bridge the generational gap and walk in His design for relationships. We are so thankful for those of you who attended and especially all of you who helped serve. And next, we're thrilled to share that our college ministry, Access, will be hosting a donation drive on March 2nd. This is a wonderful opportunity to give back, declutter, and support kingdom work all at once. Now, we invite you to bring your gently used items valued at $5 or more to be repurposed and sold. Every item you donate will help fund and expand the impact of God's work through this ministry. And also, this will be outside the sanctuary at our Walnut campus at 10:30 a.m. after the first service, and then 1 p.m. right after the second service on March 2nd. And next, we have a special announcement from Shannon and Sharon in regards to Daughters Night. Yep, they're back. We're back! Picture this, Friday night, Girls' night, no guys, except for those serving, of course. and no household duties. Husbands, please take care of the house while the ladies are out. Just you, us, And Jesus!
I'm gonna be there. Are you gonna be there, Sharon? Of course, Shannon. Daughters Night is back. Join us on Friday, March 7th for our first Women's Night service of the year. Doors open at 7 p.m. for refreshments, and our service begins at 7:30 p.m. Women of God, this night is for you. To gather with your sisters in Christ, to hear a word from your Father, to be uplifted, empowered, and set forth to run with the Spirit of God in you. Yes, it will be a night of worship and the Word, and you'll hear from several women as they share the powerful, true stories of mighty women in the Bible. So if you're over 13, you're invited, and bring a friend. That's right. Who have you been thinking of that needs to hear what God has been thinking about them? Whoever that is, bring them on March 7th. We're building a sisterhood and want to see your beautiful faces there. See you there. Thank you, Shannon, and thank you, Sharon. And next, last but not least, Healing Room is back and open today. We believe in healing and miracles. If you need prayer for healing or know someone who needs healing, let us pray with you and for you at our Healing Room ministry. You can set up an appointment by visiting cityblessing.org/healing room. Now we're looking forward to all the testimonies that's going to happen. All right, church, that is all for this week's Sunday announcement. Let's get our hearts ready to hear the Word of God this morning. Good morning. Thank you, Harry. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan akan bicara kepada masing-masing kita dengan secara spesifik. Amin, saudara. Bagaimana kalau kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahkan Engkau memberikan kami kesempatan untuk menghormati Engkau tadi yang disampaikan oleh Dewi, ya Tuhan, di mana kami memberikan yang terbaik bukan buat Engkau, ya Tuhan, bukan yang setengah-setengah, bukan yang cacat, bukan yang timpang. Pagi hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu dan hari ini Engkau singkapkan, katakan sama-sama saya, singkapkan kepada saya pewahyuan yang hidup, pewahyuan yang tadinya kami nggak pernah mengerti. Bicara kepada kami semua, ya Tuhan, yang hadir di sini maupun yang join online. Terima kasih, Roh Kudus, Kau bicara. Hamba-Mu mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. God is good. Saya percaya hari ini Tuhan akan bicara lagi kepada kita. Saudara, kalau kita bicara mengenai arise and build, dan kalau kita bicara mengenai great and effective door, berapa banyak saudara yang percaya bahwa Anda itu bisa arise and build? Anda bisa bangkit dan membangun. Saya mau berdoa, saudara. Saya sudah berdoa selama beberapa hari ini khususnya untuk semua kita ini mendapat pewahyuan yang nyangkut gitu ya. Sink in, bahasa Inggrisnya itu sink in. Karena ada kalanya kita sudah dengar, bahkan mungkin kita catat, atau mungkin kita hafal, tapi nggak nyangkut gitu ya. Tapi kalau nyangkut, Anda bisa mengalami hadirat Tuhan dan Tuhan akan bawa saudara melalui pintu-pintu yang Tuhan sudah bukakan. Mau saudara? 2 minggu yang lalu saya mendapat kehormatan, mendapat kesempatan untuk pergi ke Washington DC untuk menghadiri National Prayer Breakfast yang dihadiri oleh Presiden Donald J. Trump. Dan di situ juga hadir banyak dari members of the House of Representatives dan senator. Dan di situ juga hadir banyak mantan presiden, mantan prime ministers, dan juga ada presiden-presiden yang masih aktif saat ini. Juga hadir gubernur-gubernur, nggak semuanya saudara. Dan ini bukan yang pertama kali saya hadir sebetulnya. Yang pertama kali saya hadir di National Prayer Breakfast itu 30 tahun yang lalu. Saya nggak sadar saudara bahwa ternyata pertama kali saya hadir itu tahun 95. Namun yang saya
sangat impress, saudara. Sebelum acara National Prayer Breakfast, itu saya diundang oleh teman saya yang bernama Dr. Jim Garlow untuk menghadiri yang namanya The Gathering of Prayer, The National Gathering of Prayer and Repentance. Dan di situ dihadiri oleh, sekali lagi ya saudara, banyak sekali members of the House of Representatives, senators, dan juga anggota parlemen dari negara-negara lain juga, saudara. Dan yang luar biasanya itu menurut jadwal 2,5 jam, tapi akhirnya selesai hampir kira-kira 3 jam. Apa yang terjadi di situ, saudara? Bedanya dengan National Prayer Breakfast dengan acara ini ialah di dalam acara ini yang tadi saya sebutkan, the National Gathering of Prayer and Repentance, itu nggak ada breakfastnya, tapi ada banyak prayernya. Yang namanya prayer itu, saudara, paling sedikit 2 jam 15 menit non-stop. Non-stop, saudara, anggota-anggota senator atau parlemen atau mantan prime minister itu bergantian. Maju 10 orang, 5 orang berdoa bergantian, lalu 5 orang selesai, yang mereka turun, lalu yang 5 lagi maju, terus begitu, saudara. Paling sedikit ada 50 orang yang berdoa, paling sedikit, saudara. Dan saya melihat di situ, kenapa saya share ini kepada saudara? Waktu saya kembali ya, waktu saya di sana pun saya melihat, wow, ini baru ketemu dengan pejabat-pejabat di negara, saudara. Bagaimana dengan Tuhan kita? Tuhan itu sangat luar biasa. Karena apa, saudara? Mereka ini berdoa, khususnya yang di acara Prayer and Repentance ini, mereka berdoa di dalam nama Yesus dan mereka itu berdoa dengan solid. Mereka berdoa dengan firman Tuhan. Doanya nggak kesana kemari, saudara. Berdoanya itu adalah doa yang sangat solid karena mereka itu tahu firman Tuhan. Bahkan Speaker of the House juga, saudara, Mike Johnson hadir di situ, dia berdoa juga, saudara. Dan luar biasa sekali saya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan orang yang suami istri ya, yang suaminya itu namanya Mossad Bulloss. Siapa itu, saudara? Dia itu adalah mertua daripada Tiffany Trump, putri dari Presiden Donald Trump, dan ayah mertuanya itu adalah orang Lebanon yang kemudian pindah ke Nigeria menjadi businessman yang sangat luar biasa dan yang bilioner ya, saudara. Tapi cinta Tuhan. Nah, yang saya belajar di situ, saudara, waktu istrinya ini berdoa, saudara, berdoanya ini sangat amat luar biasa sekali. Coba perhatikan saya penekanannya gimana ya, amat sangat luar biasa sekali. Itu, wah, ini orang ya, saya datengin dia, saya salamin, saya bilang, Sarah, namanya Sarah. Your prayer is so powerful, so powerful. Saya benar-benar diberkati, saya rasa waktu mendengar doanya dia ini ya. Kalau nggak disebutkan siapa itu dia, saudara, mungkin Anda akan berpikir bahwa dia adalah salah satu orang yang mungkin apostle atau prophets yang luar biasa, sangat-sangat powerful. Jadi, saudara, kalau kita punya tema, saudara, tahun ini adalah Rise and Build. Saya mengajak semua saudara untuk bisa nyangkut, bisa sing in, saudara. Kita ini nggak ada, saya ini nggak ada apa-apanya, saudara. Dan bisa hadir di dalam pertemuan yang seperti itu, luar biasa sekali, saudara. Dan lebih lagi, nggak semua orang mendapat kesempatan untuk hadir dalam acara yang demikian. Tapi semua kita, katakan semua kita. Lagi katakan semua kita. Berarti termasuk? Oke, termasuk Anda semua ya. Semua kita mendapat kesempatan yang sama untuk bertemu dengan Raja di atas segala raja. Luar biasa sekali, saudara. Yang bangsa-bangsa datang untuk menyembah Dia. Nah, saudara, apa yang disampaikan selama 2-3 minggu ini mengenai Rise and Build? Tahukah saudara bahwa kalau minggu lalu dan minggu sebelumnya saya sampaikan, minggu lalu Pastor Dion yang menyampaikan dan minggu sebelumnya saya sampaikan mengenai ada banyak penentangnya ya, saudara. Rise and Build saya akan bacakan di dalam ayat ini, saudara, dalam bahasa Indonesianya. Dikatakan demikian, Nehemia 2 ayat yang ke-20.
Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Siapa di sini yang mau berhasil? Enggak semuanya. Oke, yang mau berhasil dengarkan ya. Yang mau berhasil dengarkan ini ya. Di sini dikatakan dialah yang membuat kami berhasil. Dialah yang membuat Anda berhasil. Dia yang membuat hidup Anda berhasil. Usaha Anda berhasil, bisnis Anda berhasil, tempat kerjaan Anda berhasil, anak-anak saudara berhasil. Kok diam aja sih saudara? Ayo, semua ini karena Tuhan yang membuat Anda itu berhasil. Nah, ini adalah pernyataan dari Nehemia. Nehemia ini bukan pastor, Nehemia ini bukan nabi, saudara. Nehemia ini adalah juru minumnya raja, saudara. Dia periksa raja ini kalau mau minum, mau makan, saudara, dia yang periksa, saudara. Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Anda siap apa enggak? Anda sudah siap atau belum? Membangun apa yang selama ini Anda tahu ada reruntuhan, Anda tahu ada tantangannya, Anda tahu nggak berhasil atau belum berhasil. Tapi Tuhan akan membuat Anda menjadi berhasil. Itu sebabnya kita perlu rise and build, saudara. Nah, saya ingin sampaikan, saudara, sebelum saya masuk ke dalam topik yang akan saya sampaikan hari ini, saudara. Saya ingin sebutkan bahwa pada saat Anda mau bangkit dan membangun, itu Anda akan ada tantangannya. Kalau Anda diam-diam aja, nggak ada tantangannya. Kalau Anda suam-suam aja, nggak ada tantangannya. Iblis nggak peduli untuk ganggu Anda, saudara. Orang yang Kristen yang suam-suam itu biasa-biasa aja, itu iblis nggak usah ganggu, udah suam-suam aja, saudara. Halo, tapi pada saat Anda mulai membangun, pada saat Anda ingin membangun iman saudara, pada saat Anda ingin membangun kehidupan doa Anda, pada saat Anda ingin membangun bagaimana Anda bisa mendengar suara Tuhan lebih peka lagi, bagaimana saat Anda ingin membangun dan membuat komitmen untuk spend time dengan anak-anak saudara, dengan anggota keluarga saudara, quality time. Pada saat Anda mulai mau bangkit dan membangun, saudara. Tadi saya katakan pada saat Anda ingin mulai membuat komitmen untuk spend time dengan anak-anak saudara. Saudara, itu maksudnya apa, saudara? Untuk quality time, bukan hanya untuk main-main aja, saudara. Nangkep nggak? Nyambung apa nggak? Sink in apa nggak? Masuk betul-betul apa nggak? Karena apa, saudara? Kalau kita cuma mau main-main aja, saudara, itu nggak bisa bangkit dan membangun. Saya masih ingat waktu anak-anak kami masih kecil, Sharon dan Lorraine masih kecil, saya senang main-main dengan mereka, saya senang sekali. Satu hari istri saya bilang begini, Paul, kamu ini main-main aja sama mereka ini. Coba ambil waktu educate them. Wow. Nyangkut di sini sampai sekarang, saudara. Sekarang anak-anak sudah besar, saudara. Educate them. Pada saat Anda mulai educate yourself, pada saat Anda mulai memperlengkapi diri Anda, pada saat Anda mulai bangkit dan membangun, tiba-tiba kok nggak gitu gampang. Kalau mau main-main aja gampang, saudara. Tapi pada saat Anda mau melengkapi anak-anak saudara, Anda perlu belajar. Pada saat Anda ingin maju di dalam bisnis, pada saat Anda ingin maju di dalam karakter Anda perlu belajar. Anda perlu belajar firman, Anda perlu membaca, Anda perlu banyak membaca. Anda kalau mau menjadi seorang pemimpin, Anda harus menjadi seorang pembaca. Oke, makin pelan yes-nya, saudara. Karena apa, saudara? Saya pernah katakan demikian bahwa kenapa ya? Kenapa kalau makanan yang enak itu biasanya kurang sehat? Demikian juga makanan yang saya sampaikan di sini, itu Anda bisa dengar berulang kali, seorang pemimpin harus menjadi seorang yang suka membaca dan belajar. Anda dengar berapa kali, puluhan kali, bertahun-tahun kali, saudara, tapi belum tentu Anda menjadi orang yang suka membaca. Karena apa? Pada saat Anda mulai mau rise and build, ada tantangannya, saudara. Nah, di dalam buku Nehemia, pada saat Nehemia ini mau mulai membangun, perhatikan, saudara, sebelum bait Allah itu diruntuhkan, yang runtuh lebih dulu itu adalah tembok, saudara.
Tembok itu bicara mengenai perlindungan. Tembok itu berbicara juga mengenai doa syafaat, saudara. Jadi kalau Anda nggak berdoa, mula-mula doanya yang runtuh. Lama-lama bait Allahnya yang runtuh. Nangkap apa enggak, saudara? Mula-mula nggak berdoa, mau berdoa nggak bisa, mau berdoa nggak tahu. Saudara coba ya saudara, kalau Anda mendengar ada banyak politician yang ngaco, saudara, betul. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, ada banyak politician yang cinta Tuhan. Dan mereka itu solid, saudara. Dan saya berharap kita ini sebagai jemaat juga solid dalam berdoa. Solid di dalam firman Tuhan. Jadi mulai saat ini saudara, saya kasih makan Anda makanan yang mungkin Anda nggak suka, saudara. Kalau Anda nggak suka bayam, saya kasih bayam hari ini. Kalau Anda nggak suka brokoli, hari ini menunya brokoli only. Kalau saudara nggak suka celery, saudara, saya kasih celery. Kalau saudara nggak suka pare, saya kasih pare hari ini. Maksudnya apa, saudara? Supaya nyangkut. Supaya nyangkut itu ya buat komitmen untuk berubah. Nah, saudara, di dalam buku Nehemia, pada saat Nehemia ini mulai menyatakan demikian di pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Coba Anda perhatikan kira-kira apa yang terjadi, saudara. Muncullah orang-orang yang namanya Sanbalat, yang namanya Tobia, yang namanya Noadia, yang namanya Semia, yang namanya Geshem. Ini adalah orang-orang yang bangkit melawan Nehemia untuk menghalangi rise and build. Nah, nama-nama ini menggambarkan apa yang terjadi secara benar-benar terjadi dan secara rohani dan juga secara emosional. Karena Sanbalat itu bicara mengenai roh yang mencemooh, spirit of ridicule. Jadi mulai waktu pada saat Anda mulai membangun, bangkit dan membangun, ada yang mencemooh. Oh, siapa sih kamu? Anda mulai dicemooh. Bahkan yang mencemooh kadang-kadang itu pikiran Anda sendiri. Kamu nggak bisa lah tahan berapa lama. Tahun lalu pernah coba. Tobia itu adalah the spirit of betrayal, spirit of jealousy, the spirit of anger. Pada saat Nehemia mulai membangun, bangkit dan membangun, itu tiba-tiba ada orang yang iri hati, tiba-tiba ada orang yang marah. Saudara senang nggak kalau dimarahin? Diam aja, mungkin ada yang senang kalau dimarahin. Tiba-tiba ini dimarahin, lalu ada orang yang iri hati sama Anda. Ini mereka-mereka ini mulai mengkhianati, mereka nakut-nakuti, mereka intimidasi, mereka mulai saudara, marah kepada Nehemia. Lalu ada seorang nabi yang nabi loh saudara, nabi namanya Noadia dalam bahasa Inggrisnya itu ya. Ini adalah the spirit of false fear. False fear, menakut-nakuti pakai karunia roh. Menakut-nakuti karena dia ini adalah seorang nabi, saudara. Jadi karunia roh dipakai untuk menghancurkan visi atau harapan yang Nehemia punya. Bagaimana kalau Anda dengar firman, dengar YouTube, dengar khotbah dari tempat lain? Saya mau beritahu kepada saudara, tidak semua khotbah yang disampaikan di sosial media itu alkitabiah. Jadi baik-baik, hati-hati saudara mendengarkan saudara. Jangan sampai Anda disesatkan. Jangan sampai Anda tertipu saudara. Enggak semua firman yang disampaikan di sosial media oleh orang-orang yang berkhotbah, enggak semuanya itu alkitabiah dan tidak semuanya dari Tuhan. Dengarkan baik-baik saudara. Oh, mungkin ada saudara yang berpikir, oh tapi orang-orangnya semangat. Oh, tapi mereka tepuk tangan. Oh, ada yang mereka berteriak, shouting. Oh, saudara, enggak semua shouting, enggak semua semangat itu menggambarkan bahwa Tuhan hadir di situ. Yang berikutnya, saudara, ada orang yang namanya Semia, Nehemia 6 ayat 10. Ini adalah spirit of intimidation dan distraction. Sekali lagi, saudara, diintimidasi. Anda mulai diintimidasi. Anda mulai diintimidasi dengan macam-macam tantangan. Halo? Tantangan yang tadinya nggak ada. Tantangan yang tadinya nggak muncul, tiba-tiba muncul aja, saudara.
tiba-tiba ada tantangan yang Anda nggak pernah bayangkan sebelumnya. Semia itu bicara mengenai apa? Distraction, katakan distraction. Itu sebabnya saudara, ada banyak orang yang tidak bisa maju karena terlalu banyak gangguan. Banyak aja gangguannya saudara. Distraction. Di dalam gereja pun, di saat kebaktian pun ada distraction. Mau berdoa sendiri di rumah pun ada distraction. Ini ternyata pada saat Anda membuat komitmen, katakan komitmen. Pada saat Anda membuat komitmen untuk arise and build. Siapa di sini yang mau begini-begini aja? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Rasanya sih nggak ada yang mau, saudara. Ada yang latah tadi ngangkat tangan, saudara. Nggak dengar apa? Amin. jangan latah, saudara. Halo. Oke, wake up. Amin. Jadi saudara, distraction. Orang nggak bisa fokus gitu saudara. Dan yang berikutnya Nehemia 6 ayat 6 itu ada orang namanya Geshem. Geshem itu adalah the spirit of deception. Spirit of deception. Jadi saudara, bulan ini fokus kita adalah great and effective door. Great and effective door. Great door. Effective door. Amin saudara. Great door. Effective door. Apa yang terjadi dengan pintu yang besar? Apa yang terjadi dengan pintu yang efektif? Nah, hari ini topik saya adalah the door of opportunity. Yang saya sudah mulai 2 minggu yang lalu saya sampaikan. Di 1 Korintus 16 ayat 9 dikatakan sebab di sini banyak kesempatan. Oh, opportunity itu adalah kesempatan. Ya, ada banyak kesempatan dalam bahasa Indonesianya dikatakan bagiku, bagi Anda ada banyak kesempatan. Ada banyak pintu yang dibukakan, ya. Untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Ada banyak penentangnya. Justru pada saat pintu dibukakan itu tantangannya hadir. Penentangnya itu hadir, saudara. Nah, kalau saudara sudah memberikan hidup saudara kepada Tuhan Yesus dan Anda sudah disucikan, sudah dikuduskan, sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus dan Anda dipenuhi oleh Roh Kudus dengan kuat kuasanya, Anda adalah targetnya iblis. Anda suka atau nggak suka, Anda adalah targetnya iblis. Dan iblis akan mencari kesempatan untuk menguji Anda, mencobai Anda, menjatuhkan Anda dengan macam-macam roh yang sudah saya sebutkan tadi. Itu belum semuanya, saudara. Itu baru yang dituliskan di dalam buku Nehemia. Saudara, iblis akan memakai bermacam-macam cara, saudara. Jadi kalau saya bilang marah gitu ya, Anda mungkin sekarang lagi nggak marah. Tapi tiba-tiba waktu Anda pulang kerja, Anda lapar, Anda capek, anak rasanya rewel. Mungkin anak lagi agak panas badannya. Tiba-tiba Anda yang sudah pulang kerja, di kerjaan banyak urusan, banyak tension, capek, lapar, anak sakit. Tiba-tiba Anda jadi bisa marah sama istri. Itu loh kira-kira begitu. Enggak tahu-tahu ada marah-marah, enggak begitu, saudara. Ada sedikit demi sedikit. Tiba-tiba muncul aja di dalam bisnis itu ada orang yang nggak bayar misalnya. Tiba-tiba ada macam-macam tantangan yang tadinya nggak dibayangkan, tiba-tiba muncul aja gitu, saudara. Nah, di sini dikatakan kalau saudara mulai mau masuk di dalam rise and build atau dalam konteks ini pintu yang terbuka, maka akan ada banyak tantangannya. Anda nggak akan ngalamin tantangan kalau Anda hidupnya semau gue. Nggak usah diganggu sama iblis.
Anda udah semau gue, udah gak ikut jalannya Tuhan. Nah sekali lagi saya berdoa hari ini saudara, Anda nyangkut betul. Anda mendapat, bisa nerima, nyangkut, oh ternyata nih ya. Saya berharap Anda bisa melihat hari ini ya, hari ini. Fokusnya cuma 2 aja. Anda bisa melihat tantangannya. Yang nyata, yang Anda bisa nyambung. Dan supaya Anda diperlengkapi. Yang kedua, supaya Anda tahu bahwa ternyata pintu ini sudah terbuka. Dan Anda perlu masuk. Dan Anda perlu bangkit dan membangun. Bangkit dan membangun. Karena saudara, kalau Anda nyambung, kalau Anda nyangkut, kalau Anda nerima, kalau firman itu tertanam, sink in, nangkep, katakan nangkep. Kalau Anda nangkep, maka Anda akan siap. Kalau Anda nggak nangkep, nggak usah sampai di rumah, keluar dari sini aja udah rasanya lupa. Tapi kalau Anda nangkep, Anda akan siap. Anda akan siap. Nah saudara, saya lihat, saya akan ambil contoh-contoh dari para murid, saya akan ambil contoh-contoh dari ceritanya Samson yang 2 minggu yang lalu saya sampaikan, saya akan ambil contoh dari ceritanya Daud, saya akan ambil contoh dari ceritanya Ayub, dan kita akan lihat aplikasinya ini gimana nih hari ini ya. Contoh dari murid-muridnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya selama 3 tahun lebih. Dia itu bicara berulang kali bahwa satu hari anak manusia ini akan diserahkan, orang-orang berdosa ini akan menyerahkan saya. Satu hari saya akan disalib. Dan satu hari saya akan mati. Tapi 3 hari kemudian, saya akan bangkit. Anda bisa baca dalam Alkitab itu berkali-kali disampaikan. Tapi enggak nyangkut. Enggak nangkep. Apalagi yang mereka saksikan itu banyak hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lebih enggak nangkep lagi. Tapi Yesus sampaikan dalam konteks yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, dia sampaikan, ini loh kamu ikut saya, tapi saya mau kasih tahu ya, bahwa satu hari ini saya akan dicemooh, saya akan dipukuli, saya akan menderita, saya akan dianiaya, dan saya akan mati. Tapi saya akan dikuburkan, ya dia sampaikan juga, pada hari yang ketiga saya akan bangkit. Enggak nangkep, karena enggak nangkep, mereka enggak siap. Coba lihat di dalam Alkitab, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya untuk mempersiapkan waktu Yesus mati? Enggak ada. Justru yang mempersiapkan itu siapa saudara? Yang melakukan persiapan itu adalah seorang yang namanya Maria Magdalena, yang dikenal sebagai seorang wanita yang berdosa, atau dalam bahasa gamblangnya seorang pelacur kelas tinggi. Dia mengurapi kakinya Yesus dengan minyak yang wangi yang sangat mahal dan menyekanya dengan rambutnya. Yudas marah, dia bilang gini, Yudas, ini pemborosan, seharusnya dijual aja untuk dibagikan pada orang-orang miskin. Yudas itu pendusta. Tahukah saudara bahwa iblis adalah pendusta dan dia adalah bapa segala pendusta. Dia mau berdusta, dia mau mendustai Anda, dia mau membohongi Anda. Waktu Yudas mengatakan ini adalah satu pemborosan, Yesus mengatakan bahasa sehari-harinya, leave her alone. Apa yang dia lakukan adalah persiapan bagi aku. Wow. Jangan sangka Anda sudah ke gereja tiap minggu, Anda bisa siap. Kalau Anda nggak nangkep, sink in. Jangan-jangan Anda hanya playing church. Pare.
Ada yang belum nangkep, nanti nanya sama temen waktu pulang, kok tahu-tahu lagi khotbah begini bisa ngomong pare yang tadi itu loh. Halo. Ternyata dari mula-mula, katakan dari mula-mula. Dari mula-mula Yesus itu sudah disampaikan, sudah diberitakan oleh Yohanes Pembaptis bahwa dia datang, dia adalah anak domba Allah yang datang untuk menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis sampaikan dengan jelas. Jadi ternyata di dunia ini ada persoalan, dan persoalan itu kalau bisa disimpulkan dengan satu kata, persoalannya itu adalah akar cikal bakal dari semuanya itu adalah satu kata aja, saudara, dosa. Semua kita orang yang berdosa, termasuk saya. Tapi saya sudah diampuni. Siapa yang datang kepada Tuhan Yesus, Anda diampuni. Mengaku, menerima Yesus, Anda dibasuh dengan darah anak domba. Sehingga tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi malu, tidak ada lagi disgrace. Saya sampaikan kepada saudara, karena kalau ada saudara di sini yang masih hidup saat ini, dan ada condemnation, ada tuduhan, dituduh oleh iblis. Kamu begini, kamu begitu, kamu 2 bulan lalu begini, tahun lalu begitu. Sehingga Anda hidup di dalam guilt, penyesalan. Sehingga Anda ada malu, rasa malu, dan ada stigma. Tuhan mau supaya Anda bereskan hari ini. Karena Dia sanggup membereskan problem dosa umat manusia. Saudara, coba supaya kita ini nyambung, terima firman ini. Sebelum saya lebih detail lagi menjelaskan mengenai 1 Korintus 16 ayat 9. Mesti ingat saudara, 2 minggu yang lalu saya sampaikan ada 12 inci atau 30 cm, siapa yang hadir? Ya. Saudara, Menteri Pertahanan Amerika yang sekarang ini, Secretary of Defense, namanya Pete Hegseth. Dia mengatakan, most people miss Jesus by 12 inches from their head to their heart. Banyak orang itu miss Jesus. Cuman 12 inci aja dari kepala ini ke hati. Dari kepala ke hati. Halo? Dia katakan demikian, saya besar di gereja, orang tua saya orang Kristen. Secara intelek saya mengerti, secara intelek saya menggaulinya, bisa mengerti, bisa understand, tapi saya tidak pernah menghidupinya. Jadi waktu dia di interview, are you still with me? Come on, saudara jangan ada distraction. Karena ada orang-orang yang sudah datang ke gereja jauh-jauh, datang di sini, distraction mainan HP. Sayang sekali saudara, karena yang saya sampaikan ini adalah satu hal yang sangat penting supaya Anda siap. Bila ada tantangan, Anda siap. Kalau enggak, apa yang disampaikan di sini dicuri aja oleh iblis dan Anda diam-diam aja. Lanjut ya saudara. Jadi saudara, kalau dikatakan sekalipun ada banyak penentang, katakan banyak penentang. Lagi katakan banyak penentang. Sekali lagi banyak penentang. Seberapa banyak sih kira-kira? Seberapa banyak ya? Berapa banyak? Coba saya kasih satu ilustrasi yang terjadi di dalam buku Keluaran waktu orang Israel keluar dari Mesir ya.
Dikatakan demikian, Tuhan bicara begini, aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit, katakan sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Waktu saya sampaikan tadi ada banyak penentang, seberapa banyak sih kira-kira? Oh ternyata penentang yang dihadapi oleh mereka atau penentang yang dihadapi oleh saudara dan saya itu dikirim kepada Anda dan Anda harus menghadapinya bukan hanya dalam waktu 1 hari, bukan hanya 1 bulan, saudara. Anda harus menghadapi tantangan, Anda harus menghadapi peperangan. Anda menang yang satu, Anda dapat mengalami tantangan yang lain lagi, saudara. Ternyata yang Anda hadapi itu bukan 1-2 minggu, 1-2 bulan, atau 1-2 tahun, tapi a lifetime. Oh, banyak ya. Siapa di sini nggak ada tantangan? Jangan pikir kalau Anda sudah tua, sudah mapan, sudah punya semuanya, nggak ada tantangan. Siapa bilang? Pasti ada tantangannya. Jadi ternyata tantangannya itu begitu banyak. Dan Anda harus menangin sedikit demi sedikit. Bagaimana Anda menanginnya, saudara? Anda harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Pakai pedang roh, pakai firman Tuhan. Pakai, saudara, pakai. Dan saudara bisa berkata, pada saat Anda menghadapi tantangan, Anda bisa ngomong begini, oh tahun lalu saya sudah ngadepin itu dan saya menang. Tuhan sudah bawa saya melalui kemenangan, sekarang saya akan menang lagi. Tahun lalu saya menang, sekarang saya akan menang lagi. 2 tahun yang lalu saya sudah menang, sekarang saya akan menang lagi. Amin. Saudara, ini yang saya mau berikan kepada saudara. Anda perlu bersemangat bahwa Anda perlu menang, Anda bisa menang, karena pintunya sudah dibukakan. Saya kalau jalan ke sana, is it okay with the sound? Okay ya? Are you with me? Saya nggak tahu kamera bisa ngikutin saya apa enggak. Halo. Oke. Jadi begini saudara. Kalau Anda ini ada di sini, ya. Pintu sudah dibukakan, lalu Anda mau naik ya. Ada tantangannya. Tapi Anda terus berdoa, Anda terus bergumul dengan kekuatan firman Tuhan. Oh, Anda naik. Anda naik, begitu Anda naik, oh puji Tuhan, tadinya saya di situ. Mau naik lagi, ada tantangannya lagi, saudara. Ada tantangannya, tapi Anda ingat nih, Tuhan sudah pimpin saya di tahun lalu, saya pasti bisa menang. Naik lagi, saudara. Mau naik lagi, saudara? Mau? Oke. Anda mau naik lagi, sebetulnya sudah dibukakan. Tapi ada penentang-penentang yang lain. Ada problem yang lain, ada problem yang baru. Selalu tuh ada, saudara. Tapi Anda ingat firman Tuhan, Anda naik lagi. Lalu ada lagi, Anda naik lagi. Saya mau kasih tahu kepada saudara, higher level, bigger devil. Are you with me? Jadi kita perlu terus arise and build. Arise and build. Naik terus saudara, naik terus karena Tuhan akan bawa kita semua untuk bisa menang. Saya nggak mengecilkan persoalan tantangan yang Anda hadapi, nggak sama sekali. Bahkan saya belajar bahwa kita semua punya anugerah yang Tuhan berikan sendiri-sendiri.
Kalau saya harus mengalami apa yang Anda hadapi, mungkin saya nggak kuat. Kalau Anda harus ngadepin yang saya hadapin, mungkin Anda nggak kuat. Tapi kasih karunia Tuhan buat kita semua cukup. Oh, haleluya. Itu sebabnya, saudara, Anda bisa dengan semangat dan dengan yakin Anda bisa ngomong begini. Kalau Tuhan sudah berikan musuh saya, penentang saya ini di bawah kaki saya, maka saya pasti akan bisa menang. Itu sebabnya, saudara, kalau Anda baca ceritanya Yosua dan Kaleb minggu lalu disampaikan oleh Pastor Dion, ya. Orang-orang dari 12 pengintai itu 10 itu ngomong begini. 10 pengintai itu bilang, oh kita ini di pandangan mereka, kita ini seperti belalang. Mereka ini adalah orang-orang raksasa. Halo, saya mau ini nyangkut loh, saudara. Anda ngalamin problem yang raksasa, Anda mengalami challenge yang besar, besar sekali. Saudara, orang 10 pengintai itu berarti majority dari 12, 10 itu ngomongnya begitu. Halo? Mungkinkah Anda hidup di dalam lingkungan yang majority itu ngomong, udah kamu gak bisa lah, siapa lu? Ini begini, begitu, begini. Atau mungkin di dalam benak saudara sendiri. Karena masih di sini, belum sampai di sini. Halo? Yosua dan Kaleb ngelihatnya beda. Bukan hanya tampil beda, tapi melakukan yang beda. Yosua dan Kaleb bilang begini, kita akan telan mereka. Mereka bilang kita seperti belalang. Yosua dan Kaleb bilangnya, they will be our lunch. Itu sikapnya beda. Bukan hanya tampil beda. Karena ada orang tampil beda, dalamnya kosong. Pare? Ada yang nambahin tadi daun papaya. Oke. Nah, ini saudara. Saya belajar bahwa sometimes God doesn't answer your prayer because you would settle for something less than what He planned. Terkadang Tuhan tidak menjawab doa Anda karena Anda merasa puas dengan sesuatu yang sebetulnya kurang dari rencananya Tuhan yang terbaik. Are you with me? Perhatikan baik-baik, kita nih kalau ada maunya, saya katakan kita, termasuk saya juga. Kita tuh kadang-kadang kalau udah ada maunya, ya maunya. Kalau mau dikasih yang lebih baik, tapi kita belum ngerti dan kita nggak mau, kita nggak suka loh, padahal dikasih yang terbaik. Dikasih yang lebih baik. Saya masih ingat, waktu saya umur 14 itu ya, saya lihat ada teman-teman, bahkan anak-anak yang udah lebih besar ya, mereka naik motor trail zaman itu ya, bahasa Inggrisnya itu dirt bike. Keren banget itu rasanya pada saat itu. Saya ada sepatunya, kickers, celananya, semuanya, wah keren lah. Waduh, kalau naik motor itu, wah enak. Saya minta sama papi saya, beliin motor trail, nggak dikasih. Minta lagi, nggak dikasih. Minta lagi, nggak dikasih. Minta lagi, nggak dikasih. Umur 14 tahun, saudara, saya dikasih mobil. Saya nyetir itu udah mulai 14 tahun. Nggak ada license. Mestinya lebih baik apa nggak lebih baik? Tapi nggak suka. Are you with me? Karena nggak bisa ngelihat sampai satu hari teman baik saya naik motor trail, tabrakan dan meninggal. Mati di tempat, saudara. Baru beberapa tahun kemudian, setelah saya SMA,
dibeliin motor. Karena saya bisa hati-hati. Menurut saya. Tapi saya masih ngebut juga. Tapi paling enggak sudah ada warning. Nah ternyata ini yang saya belajar saudara. Saya belajar bahwa terkadang itu ya kita bisa belajar dari contohnya Yusuf. Yusuf itu di dalam perjanjian lama dia mau bebas mau keluar dari penjara, tapi enggak. Waktu dia berdoa, dia pakai koneksi dari juru roti, juru minum, pakai koneksi. Ada yang pakai koneksi di sini mau keluar dari penjara. Yang bisa bebaskan cuma Tuhan, saudara. Halo. Dan waktu Yusuf ini berdoa, permintaannya enggak dikabulkan. Yusuf itu adalah seorang dreamer. Dia adalah seorang yang suka bermimpi. Bulan-bulan lalu sudah saya sampaikan mengenai pursuing your dream. Are you still with me? Dan saudara bisa bayangkan Yusuf itu berpikir bahwa dengan impian, dengan visi yang dia dapatkan, dia akan berkuasa atas keluarga papanya. Dia akan mempunyai kuasa atas anak-anak papanya. Dia akan berkuasa atas the house of Jacob. Tapi yang Tuhan berikan, dia akan berkuasa, dia akan memerintah in the house of Pharaoh. Wow, dia lebih berkuasa lagi. Satu negara dia dapat kekuasaan. Jadi yang saya belajar ternyata kira-kira ya, Yusuf itu enggak dipenjara Yusuf itu tidak menjadi tawanan di Mesir. Tapi ia adalah tawanan dari proses nubuatan. Dia sudah dapat visi. Dia sudah dapat impian. Tapi dia harus melalui proses daripada impian itu. Untuk melalui proses itu, you still with me? Dia harus melalui pare. Saudara-saudaranya jual dia. Ya dia dikhianati. Tapi Yusuf itu nyangkut di sini. Dia nangkep visinya Tuhan walaupun pada saat itu dia juga bisa bertanya-tanya ya. Tapi dia tetap menaruh harapnya pada Tuhan. Anda dengarkan baik-baik. Are you still with me? Yes. Kalau Anda saat ini belum mendapat hasil dari apa yang Anda inginkan, yang Anda doakan, yang Anda impikan, atau nubuatan, atau janji Tuhan, bukan berarti pintunya itu tertutup. Siapa tahu Anda ini sedang berada di perjalanan di mana Anda melalui proses nubuatan, proses impian, proses janji Tuhan supaya Anda mengalami a great door. Saya belajar dari Ayub. Kalau Anda belum pernah baca ceritanya Ayub, ini menarik sekali karena dia itu adalah orang yang saleh, orang yang baik. Dan yang ngomong ini bukan orang lain tapi Tuhan sendiri. Satu hari, ini yang terjadi saudara. Kalau Anda lihat ya, di dalam Ayub pasal 1 ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis. Oh, Tuhan bicara kepada iblis. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap Ayub. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Oh, God. Jadi kalau Anda lihat di sini, siapa yang pernah bayangkan ternyata yang mengizinkan itu Tuhan. Bahkan sebetulnya yang kasih ide
untuk supaya Ayub itu diuji, itu Tuhan. Kalau saya ada di situ, saya akan ngomong, Tuhan, jangan kasih ide. Ini wesai nggak baik ini, oh, iblis ini ya, jangan. Dikasih ide sama Tuhan. Halo, are you with me? Mulai nyangkut. Padahal dia orang saleh, padahal dia orang baik. Jadi, kalau ada saudara yang ngalamin tantangan saat ini, padahal Anda sudah setia melayani, melakukan apa yang menurut saudara, Anda mencari Tuhan lah, Anda cinta Tuhan lah. Lalu ada tantangan, ya, ada tantangan. Biasanya orang berpikir begini, aduh saya salah apa ya? Saya dosa apa ya? Saya kayaknya Tuhan nggak peduli sama saya. Tuhan peduli sama Anda. Tapi kalau Anda berpikir seperti itu, mungkin, ya. Maybe your warfare has nothing to do with something that is wrong with you. Maybe it's got to do with something that is right with you. Jadi kalau Anda sudah benar, sudah cari Tuhan, sudah dalam perjalanan, katakan perjalanan. Lagi katakan perjalanan. Berarti ada waktu yang dilalui, berarti ada proses yang harus dilewati. Ya, nggak langsung kan? Anda mau ke Monterey Park kan harus turun dari driveway sini, ada jalannya, ada prosesnya, betul saudara? Jadi jangan sampai Anda berpikir salahnya apa, salah dosa apa. Mungkin peperangan yang Anda hadapi itu tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang salah terhadap diri Anda. Mungkin justru Anda benar. Anda benar sama Tuhan. Mungkin peperangan atau tantangan yang Anda hadapi, masih bernapas saudara? Mungkin tantangan yang Anda hadapi itu justru Anda sedang melakukan sesuatu yang benar. Bukan melakukan yang salah. Anda lagi melakukan yang benar, tantangannya banyak. Seperti Nehemia itu loh. Are you with me? Oh God. Jadi Tuhan ingin supaya kita mengerti ada pintu kesempatan. Kesempatan apa saudara? Kesempatan untuk mengalami Tuhan, kesempatan untuk melayani. Dalam konteks ini ada pintu kesempatan untuk melayani. Katakan melayani. Lagi katakan melayani. Oh saudara, betul kita ada selama 28, 29 tahun ya. Kita ini melakukan humanitarian ministry. And ada orang yang berpikir bahwa yang perlu dilayani itu hanya orang-orang miskin. Tahukah saudara, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu bukan hanya miskin jasmani. Ada orang-orang yang kaya secara materi tapi miskin dalamnya. Dalamnya itu kosong. Oh benar-benar kosong saudara. Mereka perlu dilayani. Tidak ada pintu-pintu yang terbuka ini. Buat setiap Anda di sini. Setiap Anda yang mendengarkan online. Saya belajar saudara. Bahwa ternyata kalau 2 minggu yang lalu saya sampaikan mengenai ceritanya Samson. Saya katakan, You still remember? Do you still remember what I said? Samson yang dia mengalahkan, dia dengan rahang keledai, dia lawan 1000 orang, mengalahkan 1000 orang. Amin, saudara. Dan dia menang, saudara, luar biasa sekali. Oh God, ada banyak cerita yang saya belum sempat saya sampaikan. It's too good to share, luar biasa sekali, saudara. Kalau tadi saya ceritakan bahwa ternyata yang memberikan ide untuk Ayub itu diuji, itu Tuhan. Ternyata bukan cuma satu kali. Tuhan itu suka cari gara-gara. Saya tunjukkan ayatnya aja, saya bacakan, Anda dengerin. Is that okay? Oke.
Di dalam buku Hakim-Hakim 14 ayat yang keempat, waktu Simpson itu jatuh cinta dengan Delilah, dia bilang begini, I want her, I like her, I want to marry her, go get her. Kira-kira orang kalau lagi relationship yang kemarin disampaikan seminar di sini, anak-anak muda atau Anda yang pernah muda, kita pernah muda ya semuanya. Oke. Kalau udah mau-maunya saudara. Nah, saya nggak bisa bayangkan bahwa ternyata di dalam Hakim-Hakim 14 ayat yang keempat, itu sampai ceritanya orang Filistin itu mau menangkap Simpson. Dituliskan, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu, orang Filistin menguasai orang Israel. Oh, jadi kadang-kadang saudara, karena ini supaya Anda nangkep nih, ada banyak tantangannya. Saya sudah cukup sampaikan ya, tapi ingat loh, pintunya ini besar. Dan pintunya ini efektif. Jangan ngelihat yang kita mau sekarang ini, yang maunya begini. Menurut kita, ya yang terbaik yang sekarang ini begini. Itu sebabnya doa Bapa kami mengajarkan kehendak-Mu yang jadi. Halo? Nyambung apa enggak? Sink in? Nangkep ya? Jadi waktu kita berdoa, Tuhan yang terbaik buat saya. Jadi waktu ada tantangan, kita tetap kuat. Kita perlu siap. Nah, untuk itu sebagai penutup saya akan sampaikan ayat ini, saudara. Firman Tuhan mengatakan di dalam Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-1. Kemudian daripada itu, aku, ini Yohanes ya, melihat. Dia mendapat penglihatan, sesungguhnya sebuah apa saudara? Coba katakan, sebuah apa? Lagi katakan sebuah apa? Oh, sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar. Jadi ternyata suaranya ini bukan baru. Ternyata Yohanes ini adalah rasul yang dekat sama Yesus sebelum Yesus mati, dikubur dan bangkit. Dia pernah dengar di suaranya, I heard that voice before. I recognize that voice. Suara itu berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Naiklah kemari. Naiklah, naiklah. Ingat saudara tadi saya, naiklah, naiklah, naik. Higher level, bigger devil. Tapi naiklah, naiklah. Aku akan tunjukkan kepadamu, aku akan singkapkan kepadamu yang kamu gak pernah lihat sebelumnya. Dia akan menunjukkan kepada saudara satu dimensi yang baru. Dia akan menunjukkan kepada saudara bahwa Anda gak bisa naik ke level yang berikutnya dengan kekuatanmu sendiri, pengalamanmu sendiri, koneksimu sendiri, gak bisa. Anda akan capek, mungkin babak belur, belum tentu sampai. Tapi Anda kerja keras bersama Tuhan, jangan males-malesan. Maka Tuhan akan bekerja. Tuhan bicara di sini, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Anda akan naik, Anda akan mendapat pewahyuan, Anda akan bisa melihat dari berbagai macam sudut yang Anda nggak pernah lihat sebelumnya. Anda akan melihat bahwa Tuhan itu maha kuasa, Dia adalah Tuhan yang maha tahu, Dia adalah Tuhan yang maha hadir, dan Dia akan menunjukkan kepada Anda satu dimensi yang Anda nggak pernah lihat sebelumnya.
Yohanes pikir dia sudah kenal. Yohanes adalah rasul yang suka bersandar di dadanya Yesus. Tapi waktu Yesus berkata demikian, ternyata ada banyak hal yang dia belum pernah lihat. Ternyata ada apa, saudara? Great and effective door. Ternyata Yesus berkata, Yohanes pasal yang ke-10, aku adalah pintu. Katakan pintu. Pintu itu biasanya itu dikunci dari dalam. Supaya nggak ada pencuri yang masuk. Gimana supaya Anda bisa masuk? Anda perlu ketuk. Anda perlu minta, Anda perlu cari, Anda perlu ketuk. Ada pintu yang terbuka. Itu sebabnya Anda ngalamin banyak tantangan. Itu sebabnya apa yang Anda alami di sini saat ini dalam setiap area hidup saudara. Anda perlu terus cari, minta, ketuk sampai pintu itu dibukakan. Kalau bicara mengenai, Anda bisa bangkit berdiri, kita akan berdoa. Saya berdoa supaya Anda mengalami, Anda dapat encouragement ya. Encouragement. Kalau saya bilang banyak penentang. Waktu saya pergi ke National Prayer Breakfast, saya pergi bersama dengan Pastor Him dan Pastor James. Di salah satu, itu ada berapa kali pertemuan ya, banyak kali. Di salah satu pertemuan itu kita satu meja ada 10 orang. Dan di situ kita kenalan satu sama lain. Tapi di seberang meja saya, itu ada seorang pria dan wanita, mereka dari Ukraine. Dan semuanya waktu kita berkenalan kita senyum. Tapi saya lihat wanita yang di seberang saya itu, senyumnya cuman sebentar aja. Kayaknya terpaksa gitu ya. Jadi saya lihat, karena saya berdoa saudara, Tuhan saya mau, ini bukan hanya sekedar datang dalam pertemuan orang-orang yang berkaliber demikian, tapi rencanamu ini apa Tuhan? Dan beberapa kali saya perhatikan dia, 5 menit, 10 menit, wajahnya tuh bukan hanya nggak senyum ya, rasanya tuh kayak ada berbeban berat, ada tension, apa saya nggak tahu. Nah di dalam meja itu yang muat 10 orang, di sebelahnya wanita ini ada satu kursi yang kosong. Tadinya dia siapkan buat temannya, tapi temannya nggak hadir. Jadi setelah makan kira-kira 20 menit, dia kumpul, ngobrol. Roh Kudus bicara sama saya, pindah ke sebelahnya dia. Lalu saya tanya, kursi sebelah kamu kosong? Dia bilang, oh iya. Teman saya rupanya nggak jadi datang. Boleh saya pindah ke sana? Oh iya, sure. Lalu saya angkat piring saya, gelas saya, semuanya saya pindah ke sana. Lalu yang baru saya pindahin ke sini. Saya duduk di sebelahnya dia. Omong-omong ternyata dia itu adalah seorang wanita yang punya tanggung jawab di militer di Ukraina. Bahkan kepalanya, salah satu kepalanya, bukan the only, but salah satu kepalanya. Jadi waktu saya omong-omong dengan dia bilang begini. Saya tanya sama dia, kamu berapa lama di Amerika? Sebetulnya saya di sini cuma 3 hari, dia bilang. Saya diundang hanya 3 hari di sini. Selama 3 hari ini saya di Amerika. Kalau ada pesawat lewat, itu saya selalu waktu ada pesawat lewat, saya langsung begitu, saudara. Setiap kali.
Terus mau lari, mau cari persembunyian. Dia bilang, setelah saya melakukan itu, saya ingat, ini kamu di Amerika, bukan di Ukraine. Dia bilang, selama saya nggak tahu perang Rusia sama Ukraine udah berapa tahun, 3 tahun kalau nggak salah. Dia bilang, anytime, katakan anytime. Setiap saat itu bisa ada sirene yang berbunyi, terus ada bom. Kadang-kadang sirenenya nggak sempat bunyi, yang ada bom. Kalau sirene bunyi, kita semua lari ke basement untuk bersembunyi. Dan kadang-kadang nggak ada sirene, tapi ada bom. Jadi kalau Anda bicara mengenai banyak penentang, saya belajar dari wanita ini, wow, tiap hari hidup kayak gitu gimana ya? Halo? Tapi ingat, Tuhan berkata, ayo naik kemari, aku akan tunjukkan kepadamu. Kita berdoa, Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa saat ini. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, Kau jamah setiap kami, supaya ada semangat yang baru, ada kekuatan yang baru, ada pengertian yang baru, dan nyangkut, sink in, nyangkut betul ya Tuhan. Bukan hanya datang hari Minggu, gereja, selesai pulang, tapi nggak ngalamin apa-apa. Saudara, kalau mau naik lagi, saudara, the higher you are, the bigger devil you will face. Tapi ingat saudara, no matter how big the devil is, Tuhan itu far above, jauh lebih tinggi. Dan Dia mendudukan Anda bersama-sama dengan Kristus di alam surgawi, in the heavenly places. Sehingga apapun yang Anda hadapi, Anda akan bisa dapat kekuatan. Anda akan ingat terus. Wah, 5 tahun yang lalu Tuhan bebaskan saya, Tuhan akan bebaskan saya sekarang. Oh, 6 bulan yang lalu Tuhan pimpin saya, Tuhan sekarang akan pimpin saya. Tuhan berikan saya kemenangan, Tuhan akan berikan saya kemenangan saat ini. Di dalam nama Yesus saya pasti menang. Saya pasti bisa dipakai Tuhan, karena sebetulnya ada pintu yang besar yang sudah terbuka. Ternyata pintu itu adalah pintu yang sangat efektif. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Oh ya Rabaratasa. Siapa di sini yang mau naik lagi? Pintu terbuka dan ada suara, naiklah kemari. Ada bahatasan, naik. Ini undangan dari Tuhan. Naiklah. Anda yang mau naik, Tuhan akan menunjukkan dimensi yang Anda nggak pernah lihat mengenai Tuhan kita, sehingga Anda akan kagum, takjub, surprise. Anda akan melihat, oh ternyata Tuhan ini begini ya. Saya pikir saya cuma tahu Tuhan seperti yang saya tahu 5 tahun yang lalu. Ternyata, oh God, hari ini Kau luar biasa sekali. Kau maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Engkau peduli, Engkau mengasihi, Engkau menuntun, Engkau membimbing. Ternyata Tuhan, Engkau nggak meninggalkan kami sendiri. Ternyata justru tantangan-tantangan yang kami hadapi, ternyata pada saat kami mau melakukan yang benar justru banyak tantangannya. Itu sebabnya kalau Anda berpikir begitu saat ini, Anda maju terus. Jangan berpikir justru Anda perlu mundur, keluar, menyerah. No, maju saudara, maju. Karena pintu yang great and effective door terbuka. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin, amin. God bless you, God bless you. God bless you.